Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, pada episode sebelumnya kan kita sudah mendesain tampilan untuk data wali kelas. Nah, pada episode kali ini kita akan menampilkan data wali kelas. Oke, saya sudah buat sebuah tabel namanya tabel wali kelas. Isinya cuman ID wali kelas, ID guru, karena yang akan menjadi wali kelas itu nanti adalah guru, dan ID tahun akademik, ya, karena supaya kita nanti punya histori tahun akademik sekian, siapa wali kelasnya untuk, dan ID rombel. Dan selain tahun akademik kita harus tahu juga si guru ini menjadi wali kelas di rombel yang mana pada tahun akademik keberapa. Nah, seperti itu. Nah, idealnya pembuatan atau setting wali kelas ini kan dimulai ketika tahun akademik baru dibuat, ya. Misalnya di sini ada tahun akademik. Nah, ketika kita mulai menginput data tahun akademik baru, katakanlah tahun akademik 2017-2018, ya. 2017-2018, maka pada saat itu juga kita nanti harus mengeset siapa saja yang akan menjadi wali kelas pada tahun akademik ini, ya. Jadi seperti itu konsepnya. Oke, langsung saja kita implementasi ke scriptnya, ke codingnya. Nah, berarti kita akan buka model wali kelasnya, ya. Akan kita buka model wali kelas. Oke, kita akan buat dulu modelnya. Model wali kelas. Nah, lalu kita buat dulu functionnya, function model wali kelas extend CI model. Oh, kok function class ya? Sorry. Class model extend CI model. Nah, di sini kita akan membuat sebuah function namanya setup wali kelas, ya. Setup wali kelas. Nah, nanti di sini dia akan mengecek semua rombel yang sudah terdata. Ya, dia akan ngecek semua rombel yang sudah terdata. Jadi kita akan panggil dulu data rombelnya. This db get rombel. Lalu kita lakukan for each, ya. Lalu langkah selanjutnya baru kita akan insertkan data wali kelasnya. Nah, data wali kelasnya yang kita butuhkan kan ID wali kelas, ID guru, ID rombel, dan tahun akademik. ID guru, ID tahun akademik, dan ID rombel. Oke, ID guru. Ada ID guru, ada ID tahun akademik, lalu ada ID rombel. Nah, seperti ini. ID rombel kita akan ngambil data dari sini. Jadi $row ID rombel. Nah, lalu untuk ID tahun akademik kita bisa menggunakan fungsi get tahun akademik aktif, ya. Nah, fieldnya ID tahun akademik. Seperti ini. Biar dia lebih rapi, saya enter ke bawah saja. Nah, sekarang seperti ini. Nah, untuk ID gurunya kita akan ngambil salah satu data guru, ya. Kita akan mengambil salah satu data guru. Yang pertama
guru, this db get where ya, this db get where dari tabel guru atau semua juga nggak masalah sih, atau kita isi ini aja lah ya, kita isi langsung ID gurunya. Misalnya saya ingin set yang 2 gitu ya, ID gurunya 2. Nah seperti ini. Oke, lalu baru kita insert this db insert table wali kelas. Nah seperti ini. Oke, langkah selanjutnya baru tadi kan event ketika data ini di-create itu ketika tahun akademik di-input. Jadi ketika tahun akademik ya. Nah, ketika tahun akademik di save di sini, kita akan manggil modelnya this load model wali kelas, lalu this model wali kelas, terus dia akan manggil fungsi ini setup wali kelas. Nah, saya berikan komentar. Nah, setup data dummy wali kelas ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba. Sekarang saya akan coba insert ya. Oke, ini tidak saja. Saya simpan. Oh, ada error. Undefined property model wali kelas. Pemanggilan modelnya salah kayak ini. M-nya M kecil coba ya. Atau M besar, tapi di sininya harus, tapi sudah benar nih, model wali kelas. Lalu di sininya model wali kelas. Undefined property. Oh, ini dia nih, seharusnya ini M-nya M besar. Nah, seperti ini ya. Sudah, kita refresh. Oke, apa katanya? Rumble doesn't exist. Seharusnya di sini tabel rumble. Nah, seperti ini. Ini juga udah benar tabel wali kelas. Kalau sudah, kita coba refresh. Nah, oke. Oh, jadi beberapa kali insert datanya ini ya. Cuman kita akan coba cek data wali kelasnya. Nah, oke, sudah ada ya data wali kelasnya. ID tahun akademiknya 1. Nah, seperti itu. Ini yang aktif sekarang. Nah, seperti itu. Walaupun tadi ID tahun akademiknya malah jadi 2018. Seharusnya dia ngambil yang terakhir tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tadi cuman sampel insertnya aja. Ya, ini saya hapus. Nah, yang perlu kita sesuaikan adalah ID tahun akademiknya ya. ID tahun akademiknya ya yang diinput tadi. Nah, yang diinput setelah input di sini. Nah, cara mendapatkan ID-nya ya. Cara mendapatkan ID-nya sebenarnya di model tahun akademik save kita bisa nge-return ID-nya. Ya, jadi di sini kita bisa nge-return ID-nya atau kita bisa menggunakan salah satu fungsi dari CodeIgniter untuk nge-return ID yang telah di-insert menggunakan fungsi last ID ya. Nah, misalnya di sini ID tahun akademik. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini, lalu kita bisa memparsing ID tahun akademiknya itu di sini. Oke. Lalu di model setup wali kelasnya kita akan butuh parameter ID tahun akademik. Nah, data inilah nanti yang akan kita kirim ke sini. Nah, seperti ini.
Jadi sekarang kalau kita coba, ini saya hapus dulu semua. Ya, jadi kalau sekarang kita coba input baru 2017 2018, simpan. Ya, oke, nggak ada error. Sekarang kita cek dulu tahun akademiknya. Nah, itu ID-nya kan yang 2017 2018 ID-nya kan 6. Sekarang kita cek di tabel wali kelasnya. Nah, ini ID akademiknya sudah 6, berarti sudah benar ya. Sudah benar. Nah, seperti itu. Langkah selanjutnya baru kita akan buat query untuk menampilkan datanya. Nah, oke, kita akan membuat query-nya. Berarti kita akan menggunakan tabel guru dan tabel rombel ya. Jadi from-nya tabel wali kelas as W, tadi tabel rombel as R, lalu tabel tadi apa nih, guru udah rombel, guru dan rombel, tabel guru as G. Nah, where W ID guru sama dengan G ID guru, and W ID rombel sama dengan R ID rombel. Nah, lalu baru kita tampilkan datanya. Yang pertama dari tabel guru kita tampilkan nama guru. Lalu dari tabel rombel ya kita tampilkan nama rombel. Lalu dari tabel wali kelas W kita akan tampilkan tahun akademik, ID wali kelas dan ID tahun akademik ya. ID wali kelas dan ID tahun akademik. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita kirim. Oke, udah ada ya. Jadi gurunya Nurul Akbar, nama dia menjadi wali kelas di rombel ini. Nanti bisa kita ubah. Nah, ID wali kelasnya ini, ID tahun akademiknya tahun akademik 6. Cuman ini baru nama rombelnya ya, kelas dan apa namanya? Kelas dan nama jurusannya itu belum muncul. Nah, kita akan benerin query-nya. Berarti di sini kita akan menggunakan tabel jurusan ya. Kita akan menggunakan tabel jurusan. Oke, kita akan menggunakan tabel jurusan juga. SG tabel jurusan SJ. Nah, jurusan kan berhubungan J, kode jurusan berhubungan dengan di data ini nih, rombel ya, rombel kode jurusan. Jadi rombel R kode jurusan. Nah, lalu dari tabel jurusan kita akan manggil nama jurusan. Lalu dari tabel rombel kita akan manggil kelas. Nah, seperti ini kita kirim. Nah, udah muncul informasinya. Jadi nama gurunya Nurul Akbar, dia ngajar di rombel, jadi wali kelas di rombel ini. ID wali kelasnya ini ya. ID tahun akademiknya 6. Nama jurusannya Rekayasa Perangkat Lunak. Kelasnya kelas 1. Kalau misalnya kita ingin menampilkan nama tahun akademiknya juga bisa. Nah, kita tinggal tambahkan saja satu tabel lagi, tabel tahun akademik ya. Tabel tahun akademik as TA tahun akademik ya. Lalu tambahkan lagi N di sini as TA ID tahun akademik sama dengan, nah dia akan berhasil ke tabel wali kelas nih. Di tabel wali kelas mana dia? Di sini ada ID tahun akademik ya. Jadi wali kelas W ID tahun akademik. Nah, lalu informasi yang kita butuhkan adalah dari tabel tahun akademik TA tahun akademik. Nah, seperti ini kita kirim. Nah, udah muncul informasinya.
Jadi udah ada nama gurunya siapa, nama rombelnya siapa, wali kelasnya siapa, ID tahun akademiknya berapa, jurusan apa, kelas berapa, tahun akademiknya kapan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya query ini ya, query ini akan kita jadikan sebagai view ya. Jadi cara membuat view itu create view, lalu diikuti dengan nama viewnya view wali kelas ya. Penamaannya kita sesuaikan dengan yang lain. Di sini ada v ya, v table user. Nah, di sini kita kasih v table wali kelas atau v wali kelasnya juga boleh ya. V wali kelas S. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita kirim. Nah, oke, sudah berhasil. Sekarang kita refresh di akademik. Nah, sudah ada sini V wali kelas. Nah, oke, informasinya sudah ada ya. Jadi kalau kita ingin panggil datanya nanti tinggal panggil saja. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.